Departemen Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada memiliki 12 laboratorium. 3 diantaranya merupakan laboratorium praktikum. 1 dari 3 tersebut adalah Laboratorium Operasi Teknik Kimia. Di dalam Laboratorium Operasi Teknik Kimia ini, kami memiliki 16 modul. Dari konsep teoritis yang dipelajari di kelas, dipraktekkan di sini. Salah satu dari 16 modul tersebut adalah modul PCT. Dari modul PCT ini diharapkan mahasiswa dapat mempelajari pengendalian proses yang telah diperoleh di kelas, di teori, dipraktekkan di dalam peralatan PCT ini. Melaluinya, hand-on skill atau keterampilan mahasiswa bisa terbangun dengan baik. Oleh karena itu, tim Laboratorium Operasi Teknik Kimia mempersiapkan praktikum ini dengan baik yang didukung dengan modul yang memadai. Halo semuanya, selamat datang di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Departemen Teknik Kimia UGM merupakan salah satu departemen terbaik di Indonesia karena menjadi departemen pertama yang menerima akreditasi internasional IKMI pada tahun 2014. Nah, proses pembelajaran di Departemen Teknik Kimia UGM terdiri dari pembelajaran di dalam kelas, praktikum, dan juga kerja praktek di industri. Yuk kita saksikan fasilitas praktikum di Teknik Kimia UGM. Sekarang kita telah tiba di Laboratorium Proses Pemisahan yang ada di Departemen Teknik Kimia. Salah satu mata praktikum yang ada di sini adalah praktikum pengendalian proses. Laboratorium ini berfungsi sebagai laboratorium praktikum bagi mahasiswa semester 5 di Teknik Kimia. Sekarang kita telah berada di salah satu fasilitas praktikum yang ada di lab proses pemisahan. Yuk kita sapa teman-teman yang ada di sini. Pagi teman-teman semua. Pagi Pak. Sedang ngapain ini? Kita sedang persiapan praktikum proses kontrol Pak untuk semester depan dengan Amfil PCT 40. Nah, kalau gitu yuk kita ikuti penjelasannya. Mulai percobaan dengan Amfil PCT 40, pertama-tama kita perlu menghidupkan komputer dan mengaktifkan software PCT 40 bagian pemanasan air. Kita perlu memasang selang-selang dan pipa mengikuti gambar yang tertera pada software di komputer. Selanjutnya, kita perlu mengisi tangki air dengan pompa yang sudah ada sehingga level air mencapai sensor temperaturnya. Setelah tangki air terisi penuh, kita perlu mempersiapkan pengendalian PID untuk menaikkan suhu menjadi 30 derajat Celcius. Untuk percobaan yang pertama adalah set point change, di mana kita ingin menaikkan suhu dari 30 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Jenis percobaan yang kedua adalah disturbance change, di mana setelah suhu mencapai 40 derajat Celcius, aliran pendingin dinaikkan dan pemanas bekerja sebagai manipulated variable. Setelah seluruh percobaan selesai, data yang diperoleh perlu disimpan di dalam komputer untuk dapat diproses lebih lanjut dengan proses simulasi. Selanjutnya, matikan komputer dan dinginkan tangki air hingga mencapai suhu 30 derajat Celcius. Oke, di sini kita bisa lihat data yang kita dapatkan dari praktikum proses kontrol dengan Amfil PCT 40. Pada percobaan pertama, di mana kita naikkan suhu dari 30 ke 40 derajat, kita dapat lihat bahwa suhunya berosilasi di nilai yang sudah ditentukan. Dan yang percobaan kedua dengan disturbance change, kita juga bisa melihat suhu berosilasi walaupun kita berikan gangguan aliran pendingin yang dinaikkan. Oleh karena itu, dari percobaan ini kita dapat melihat pentingnya proses kontrol di pemanasan air. Mahasiswa Teknik Kimia UGM juga didorong untuk mampu menggunakan software-software modern dalam menunjang proses pembelajaran mereka. Salah satu software tersebut adalah software Simulink yang dapat digunakan untuk memodelkan proses dinamik. Yuk kita lihat bagaimana mahasiswa UGM mengolah data mereka.
Data yang telah diperoleh dari laboratorium proses pemisahan selanjutnya diolah dengan software simulasi, yaitu software Simulink yang ada di laboratorium komputer. Alat ini bisa membantu menjelaskan secara real bagaimana prinsip kerja dari pengendalian proses itu. Karena prinsipnya pengendalian proses itu adalah bagaimana mengendalikan proses supaya tetap bekerja sebagaimana yang kita inginkan meskipun ada gangguan. Nah, respon itu bisa dilihat secara baik di dalam komputer ini secara real time, dan ini saya kira sangat bisa menjelaskan pada mahasiswa dengan baik. Demikian video pembelajaran yang menggambarkan proses pembelajaran yang ada di Departemen Teknik Kimia UGM, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan Amfit PCT40. Semoga melalui video ini teman-teman dapat mendapatkan gambaran mengenai kombinasi pembelajaran di kelas, di laboratorium, dan pembelajaran menggunakan komputer yang ada di sini. Sekian dari saya, semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.